Bab 062. Masa baru seminggu udah putus? Seminggu atau 2 minggu ya? Sisil malah sibuk menghitung berapa lama Naya dan Reyhan pacaran. Pantesan kamu sering bengong, taunya itu toh yang dipikirin, Sisil seolah mendapat jawaban dari kebingungannya. Sembarangan, sahut Naya tak terima dengan kesimpulan dari temannya itu. Ngapain dia pusing memikirkan hubungan yang memang dari awal tak jelas dengan bosnya. Udahlah kamu sama Rama aja, malah perkataannya makin ngelantur segala Rama dibawa-bawa. Naya mencubit lengan Sisil membuat sang teman meringis kesakitan membuat karyawan yang lain melihat ke arah dua orang wanita yang malah asik mengobrol di saat jam kerja seperti sekarang. Namun beruntung karyawan di sana terkenal cuek dan masa bodoh terhadap satu sama lain, mereka tidak akan saling mengusik jika memang tak diusik. Jadi nanti malam kita kafe ya, kata Sisil seraya mengusap lengannya. Hihm. Sisil tertawa lebar lalu kembali mengerjakan pekerjaan yang dari tadi ia tinggalkan karena sibuk mengajak bicara Naya. Malam hari Sisil menjemput Naya di rumah kontrakannya, tidak sendiri ia datang bersama dengan Rama. Naya yang melihat sedikit terkejut ia mengira akan pergi berdua saja dengan Sisil, namun rupanya bertiga dengan Rama. Langsung berangkat aja yuk, Sisil terlihat antusias apalagi melihat dua orang temannya malah sibuk saling menatap. Rama tersenyum melihat tingkah Sisil yang malah begitu semangatnya malam ini. Aku duduk di depan, ujar Sisil seraya membuka pintu. Kamu aja deh Nay, mendorong tubuh Naya masuk ke kursi depan lalu ia duduk di belakang. Naya pasrah saja menerima perlakuan Sisil ia memilih untuk duduk manis di sebelah Rama. Mobil yang dikendarai oleh Rama sudah berhenti di sebuah klub malam. Loh kok kesini? Wajah Naya bingung kenapa Rama mengajak mereka ke sini padahal tadi sore Sisil hanya mengajaknya untuk nongkrong di kafe. Tadi Sisil minta ke sini, Rama beralih melihat Sisil di bangku belakang yang memamerkan kekeh seraya menggaruk tengkuknya. Sil, Naya menatap Sisil tajam meminta jawaban kenapa justru membawanya ke tempat seperti ini padahal ia tahu Naya tak pernah sekalipun menginjakkan kakinya ke klub malam yang tentunya musik diputar dengan sangat kencang dan akan banyak orang yang berjoget bahkan minum sampai tak sadar. Sekali aja Nay, janji deh kita nggak bakal minum kok, Sisil mencoba merayu Naya agar mau masuk ke dalam klub. Lagian kita udah sampai sini juga kan, masa mau pulang lagi, kasihan Rama loh bawa mobil lumayan jauh tadi, seraya menatap Rama meminta dukungannya. Rasanya Naya ingin menjewer telinga Sisil dengan kencang agar temannya itu merasakan betapa kesalnya dia dengan kelakuan Sisil malam ini. Sisil sudah tahu Naya tak pernah suka jika diajak ke tempat hiburan malam seperti yang ada di hadapan mereka saat ini, tapi Sisil malah menipunya dengan ajakan ke kafe sore tadi. Ya udah nggak apa-apa Nay sebentar aja, biar dia nggak penasaran, ucap Rama membujuk Naya seraya menunjuk Sisil di kursi belakang. Sisil menatap Naya penuh harap. Iya tapi sebentar aja, jawab Naya dengan muka ditekuk. Di belakangnya Sisil berteriak senang dan dengan cepat membuka pintu mobil seraya bersenandung ia turun dari mobil diikuti oleh Naya juga Rama. Dan benar saja di dalam klub begitu ramainya orang yang sedang berjoget mengikuti lagu yang dimainkan. Rama sibuk mencari tempat yang nyaman untuk mereka duduk meski tidak mungkin akan nyaman karena tempat yang mereka datangi sekarang ini adalah tempat hiburan bukan tempat untuk merenungkan nasib. Sisil sibuk mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar musik sedang Naya menutup telinganya. Sungguh ini tempat yang membuatnya sakit telinga serta kepalanya. Rama membawa kedua gadis itu ke tempat duduk yang kosong dan lumayan terang tidak terlalu remang-remang seperti yang lain. Aku mau ke toilet, kata Naya ketika mereka baru saja duduk. Belum juga pesen minum Nay, udah kebelet aja, seloroh Sisil. Toilet. Rama melihat Naya. Naya mengangguk, iya. Di ujung sana, mau aku antar. Rama memberitahu letak toilet seraya menawarkan diri untuk mengantar Naya. Nggak usah, kamu liatin dia aja tuh nanti pesen minum yang aneh-aneh,
Naya menunjuk Sisil yang segera melotot padanya. Rama tertawa melihat Sisil yang kesal dengan perkataan Naya. Setelah balas memelototi Sisil, Naya bergegas menuju toilet. Ia berjalan melewati 3 orang pria yang sepertinya tengah berbicara terlihat dari gerakan bibir mereka. Tuh kayak karyawan lu, Roman menunjuk Naya yang sedang berjalan dengan dagunya. Raihan memicingkan mata melihat arah yang ditunjukkan Roman. Siapa? Karena cahaya yang redup mata Raihan tak jelas melihat. No, Roman malah menunjuk, untungnya Naya tidak melihat. Naya Pak, Johan yang ikut melihat memberitahu Raihan. Ngapain dia di sini? Ujar Raihan. Lah mana gue tahu, Roman menjawab ketus pertanyaan konyol Raihan. Cari hiburan Pak, emang cuma bapak yang butuh hiburan, Johan menyahut santai tapi tetap terdengar sinis. Mau kemana lu? Roman memegang kemeja Raihan yang sudah berdiri bersiap melangkah. Toilet, langsung pergi begitu saja setelah menjawab pertanyaan Roman. Bos lu masih deketin tuh cewek? Tanya Roman pada Johan. Tidak tahu, sahut Johan dingin. Sudah malas jika harus membicarakan bosnya saat ini. Roman mencebikkan bibir melihat respon Johan. Bos sama bawahan sama edannya, gerutu Roman menyamakan Johan dengan Raihan. Raihan berdiri di depan toilet wanita menyenderkan tubuh. Saat tahu Naya akan keluar, kakinya langsung menjegal menghadang pintu. Kepala Naya langsung mendongak penasaran siapa yang sedang menghalanginya. Pak, di dalam ada orang. Belumlah sempat Naya menyelesaikan ucapan Raihan sudah bertanya. Naya refleks menggeleng menjawab pertanyaan sang bos yang ia tak tahu kenapa bisa ada di tempat yang sama dengannya. Tanpa berkata lagi, Raihan gegas menarik tangan Naya dan membawanya masuk ke dalam toilet yang berada di pojok lalu menutup pintu dan menahan dengan tubuhnya. Naya tak bisa berkata apapun lagi, ia hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh bosnya kini. Ngapain kamu ada di tempat ini? Bertanya tajam, ingin tahu kenapa wanita seperti Naya bisa berada di tempat bising dan ramai seperti tempat yang sering ia datangi ini. Oh, kamu kangen sama saya makanya kamu ngikutin saya, iya. Mulai mengeluarkan kepedean yang ada di dalam dirinya, begitu ringannya bibir itu bergerak mengatakan Naya kangen sama dia. Kepedean. Sentak Naya yang mulai sadar dari kekagetannya karena bertemu dengan Raihan di tempat ini. Raihan tersenyum sinis mendengar Naya berkata tepat di depannya. Tanpa kata Raihan langsung mencium kening Naya lalu bibirnya beralih ke pipi dan turun ke bibir. Naya yang terkejut mendapat perlakuan berani Raihan lalu berusaha mendorong tubuh sang lelaki, namun Raihan malah makin menempelkan bibirnya seakan tak mau lepas begitu saja. Saya tahu kamu menyukai saya, ujar Raihan seraya menjauhkan bibirnya. Enggak, Naya menggeleng-geleng. Bapak nyebelin? Ngapain saya suka sama bapak, kilah Naya. Kalau saya nggak nyebelin berarti kamu bakal suka sama saya. Tanya Raihan. Belum sempat Naya menjawab, di luar ada suara beberapa wanita yang masuk toilet. Raihan segera menutup mulut Naya agar tak bersuara seraya menempelkan satu jari di mulutnya memberi kode untuk diam. Yang ini ada orang kayaknya deh, ucap salah satu wanita yang mencoba membuka pintu toilet yang ditempati oleh Naya dan Raihan. Kosong sebelah sana, ngapain lu gangguin orang lagi buang hajat, sahut wanita lainnya. Di dalam toilet Raihan dan Naya saling menatap waspada, bisa jadi bahan tertawaan Roman nantinya jika Raihan ketahuan menyelinap ke toilet wanita dan berduaan dengan Naya di dalamnya. Kesini sama siapa? Raihan kembali membuka mulut setelah gerombolan wanita tadi pergi dan sudah tak ada lagi suara dari luar. Sisil. Berdua, tanya Raihan lagi. Bertiga sama Rama. Mendengar nama Rama, Raihan sudah akan emosi namun ditahan lalu ia mencoba tersenyum. Jika ia menunjukkan marahnya pasti Naya akan kembali melawan seperti yang sudah jadi. Sebisa mungkin sekarang ia akan bersikap biasa, itu yang ada di dalam pikiran Raihan untuk saat ini. Kamu tahu kenapa saya belum memecat kamu? Tidak,
sahut Naya dengan dada yang bergemuruh karena bibirnya masih dapat merasakan bibir Raihan yang menciumnya lumayan lama meski hanya menempel saja namun tetap membuat ia mulai terbawa perasaan. Karena saya masih menganggap kamu pacar saya sampai saat ini, Raihan mulai melakukan hal aneh lagi untuk kembali merebut Naya dari Rama namun kali ini dengan cara halus agar Naya tak menjauh. Tapi Bapak nggak pernah hubungin saya atau temuin saya, kata Naya kesal. Raihan masih menganggap dirinya pacar namun beberapa hari malah menghilang bagai ditelan buaya. Gimana bisa buaya nelen buaya, dasar Naya? Raihan tertawa mendengar pengakuan Naya yang begitu polosnya, jadi benar kamu kangen sama saya, kan? Masih menekan Naya agar mengaku kalau wanita itu merindukan dirinya. Naya menunduk tak berani menatap ataupun menjawab pertanyaan lelaki di depannya. Raihan memegang dagu Naya dan mengangkat wajahnya lalu dengan cepat mata mereka bertatapan. Raihan kembali menempelkan bibirnya ke bibir sang wanita yang hanya diam saja merasakan bibir mereka beradu bahkan kini sang lelaki sudah berani memainkan bibirnya membuat sang wanita memejamkan mata. Hati Naya berdesir hebat mendapat perlakuan serta ciuman lembut yang Raihan berikan saat ini. Setelah cukup lama akhirnya Raihan menghentikan perbuatannya yang membuat mata Naya kembali terbuka. Saya bebasin kamu berteman dengan siapa saja termasuk Rama asalkan kamu hanya memberikan ini pada saya, kata Raihan seraya menunjuk ke arah hati Naya. Itu artinya ia meminta hati Naya hanya untuknya. Naya tak menjawab namun dari tatapan matanya Raihan sudah tahu bahwa Naya menerima dirinya sebagai kekasih. Saya antar kamu pulang sekarang, saya nggak suka pacar saya keliaran di tempat seperti ini. Raihan membuka pintu dan menarik tangan Naya keluar. Dalam remangnya cahaya yang ada di klub Raihan terus menggandeng tangan Naya lalu menuju Roman dan Johan. Men gue pulang, ucapnya pada Roman yang kini menganga melihat Raihan membawa Naya yang terus menunduk di balik tubuh Raihan. Kunci mobil Han, kamu pulang bareng Roman, meminta kunci mobil pada Johan tanpa menggubris tatapan Roman. Johan menyerahkan kunci mobil pada Raihan yang lantas pergi begitu saja. Pak, Naya memanggil Raihan. Raihan menoleh, apa? Saya bilang sama Sisil dan Rama dulu, kata Naya. Raihan mengiyakan dan mengikuti Naya yang menuju tempat di mana Sisil dan Rama berada. Sil, Ram aku pulang duluan ya, Naya mengambil tasnya. Ish masa pulang kan baru sampai? Lagian kamu juga tadi kan kelamaan di toilet belum juga minum, protes Sisil tak sadar ada Raihan berdiri di belakang Naya. Ya udah kita pulang aja sekarang, Rama ikut bicara seraya bangun dari duduk. Nggak usah Naya pulang sama saya, kata Raihan seraya berdiri di samping Naya. Lah katanya udah putus, Sisil membuka mulutnya mengatakan apa yang dikatakan Naya tadi sore. Orang pacaran wajar kalau berantem, sahut Raihan seraya menarik Naya. Aku pulang duluan, ujar Naya kemudian mengikuti Raihan meninggalkan Sisil dan Rama yang tak hentinya melihat dua manusia itu pergi. Sisil melihat Rama dan merasa iba, lagi-lagi temannya itu harus merasa kecewa karena Naya. Ia juga merasa tak enak karena ini adalah usul dirinya sehingga mereka harus bertemu dengan Raihan. Jika ia tak memaksa untuk ke tempat ini mungkin mereka takkan bertemu dengan sang pemilik perusahaan yang sekarang membawa kabur temannya. Malam semakin larut bulan bintang seperti bersembunyi di balik awan yang mendung menambah gelapnya malam, angin pun berhembus lumayan kencang semakin membuat suasana dingin di malam hari. Naya dan Raihan duduk di bangku yang ada di teras depan rumah kontrakan Naya. Bapak nggak mau pulang? Mau hujan kayaknya? Naya bertanya seraya menatap langit yang sudah sangat pekat. Memang kalau saya nggak pulang kenapa? Mulai mengatakan hal aneh tanpa berpikir. Mau digerebek orang kali pakai nanya begitu. Naya melebarkan matanya, nggak enak loh pas sama orang, nanti dikira ngapain, kata Naya kemudian. Memangnya kita mau ngapain? Menatap serius wanita yang ada di sampingnya sekarang ini. Mendengar pertanyaan bos yang kini menjadi kekasihnya itu sungguh membuat bibirnya gatal untuk mengomel.
Sebal rasanya mendengar lelaki di sampingnya ini selalu mengajukan pertanyaan yang menyerempet ke arah lain. Seharusnya bertanya hal wajar lainnya kan bisa dan tidak akan membuat orang salah menafsirkan, pikir Naya. Kalaupun hujan kan saya naik mobil tidak akan kehujanan nantinya, berkata lagi ketika Naya enggan menjawab pertanyaannya yang tadi. Ya udah, Bapak di sini aja kalau gitu. Naya berdiri dari bangku hendak masuk ke dalam. Loh, kamu mau kemana? Menatap Naya heran. Saya mau tidur, ngantuk, ucap Naya. Besok kan libur, masa pacar datang malah ditinggal tidur, mulai bersabda dengan kata-katanya. Kan besok juga malam minggu, Bapak bisa datang ke sini lagi kalau mau, kata Naya akhirnya. Rupanya perkataannya barusan malah membuat tingkat percaya diri seorang Raihan makin memuncak hampir menyentuh langit, bahkan kini bibir Raihan sudah menunjukkan segurat senyuman. Oh, jadi mau malam mingguan sama saya? Tukas Raihan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Naya gelagapan mendengar ucapan Raihan, merasa menyesal dengan yang ia katakan tadi. Kenapa bisa ia berkata dengan begitu entengnya tanpa mencernanya lebih dulu? Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Raihan sekarang tentang dirinya. Kan saya bilang kalau Bapak mau, Naya mencoba membela diri dengan wajahnya yang sudah berubah warna menjadi merah karena malu. Oke kalau gitu besok saya kesini lagi, Raihan berkata seraya berdiri lalu menuju mobilnya setelah lebih dulu memamerkan senyum misteriusnya pada Naya. Sebentar, Raihan yang baru beberapa langkah berhenti lalu menengok ke arah Naya yang sudah akan menutup pintu. Naya menatap ingin tahu apa yang akan Raihan lakukan sehingga harus menghentikan langkah kakinya. Jangan panggil saya Bapak, karena saya bukan Bapak kamu, lalu tunggu saya pergi dulu baru kamu boleh masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, melihat serius tepat ke mata Naya yang menyorotkan kebingungan dengan aturan baru yang dibuat oleh bosnya. Bapak kan atasan saya, lagian saya sudah terbiasa memanggil Bapak. Lakukan kebiasaan yang baru mulai sekarang, menatap intens penuh intimidasi seolah tidak ingin dibantah. Terus saya harus panggil apa? Berkata dengan jarak yang tidak bisa dibilang dekat juga tidak bisa dikatakan jauh. Apa saja asal jangan Bapak, karena panggilan Bapak sangat mencemari wajah dan umur saya yang masih muda, berkata asal seperti biasa. Seraya menyilangkan kedua tangan di dada. Ya udah, Naya pasrah mengikuti keinginan kekasihnya itu seraya kembali ingin menutup pintu. Kamu lupa dengan apa yang barusan saya katakan. Raihan akhirnya kembali mendekati Naya yang kembali terpaku menyaksikan Raihan tak jadi pergi dan malah kembali menghampiri dirinya. Ribet banget perasaan pacaran sama si Raihan ya. Jangan tutup pintu atau masuk ke dalam sebelum saya pergi, berkata ketika sudah ada di depan Naya. Tinggi badannya membuat Naya harus mendongak untuk melihatnya. Saya kan wanita, seharusnya Bapak dong, kamu dong yang tunggu saya masuk dulu baru kamu pergi. Naya tampak kikuk memanggil Raihan tanpa embel-embel Bapak. Saya bukan seperti laki-laki lain yang akan bersikap seperti yang kamu katakan. Saya punya aturan sendiri tentang berhubungan, ketus Raihan terkait keluhan yang Naya katakan. Ya udah sana pulang, usir Naya sudah tak ingin melakukan perdebatan dengan Raihan. Tak disangka Raihan langsung menuruti perkataan Naya, lelaki itu langsung anjak kaki menuju mobil. Sebelum membuka pintu mobil kembali ia menoleh ke arah Naya memastikan wanita itu masih berdiri di tempatnya dan belum masuk ataupun menutup pintu. Merasa puas Naya masih ada, Raihan pun masuk ke mobilnya lalu menyalakan dan menjalankannya. Tepat setelah Raihan pergi hujan turun dengan sangat derasnya membuat Naya tertegun sejenak menikmati guyuran air hujan yang membasahi bumi malam ini. Cuaca yang dingin akhirnya membuat Naya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu serta gorden dengan rapat. Mobil yang dikendarai oleh Raihan sudah terparkir rapi di dalam garasi. Rupanya hujan membuat jalanan menjadi cukup lancar karena jarangnya kendaraan itu membuat Raihan melajukan mobilnya dengan sangat kencang bak pembalap profesional di tengah lintasan sirkuit berliku yang menuju rumahnya.
Alhasil karena perbuatannya itu kini orang yang mengendarai mobil dengan liarnya sudah berada di dalam rumah dan bersantai dengan secangkir kopi yang baru saja ia buat sendiri. "Ngapain aja lu jam segini baru pulang?" Roman yang ternyata ada di rumah Raihan bertanya menyelidik ingin tahu apa yang temannya itu lakukan dengan seorang wanita. "Baru juga pukul 22.30, sahut Raihan enteng. "Nah lu ngapain di rumah gue?" Raihan balik bertanya pada sang teman yang tengah menyender di sofa dengan kaki menyilang santai.